Bab 1665. Kehidupan nyata lebih buruk daripada kematian. Pria berbaju biru itu sangat jelas bahwa Mileye tidak akan pernah tumbuh bersamanya. Hanya Mileye yang bisa mendahuluinya di masa depan. Kalau tidak, jika selalu ada perlindungannya, Mileye akan selalu menjadi anak kecil. Yana menghela nafas dengan suara rendah, sayang sekali. Pria berbaju biru menatap Yana dan berkata, sayang sekali. Yana berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu bersama kami, itu akan menyenangkan. Si putih mengangguk berkali-kali. Dia juga menyukai Mileye. Nafsu makan yang baik. Ini milikku sendiri. Pria berbaju biru itu penuh garis-garis hitam. Jika ketiga lelaki kecil ini membentuk tim, apakah ada kedamaian di dunia? Waktu berlalu dengan cepat, dan dalam sekejap mata, 1 bulan lagi berlalu. Saat ini, Mileye sudah mampu menguasai 50 jurus tarik pedang. Di bawah kultivasinya yang gila, tubuh fisiknya juga telah meningkat pesat. Kekuatan fisiknya saat ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Mileye duduk di tanah. Saat ini, dia merasa lengan kanannya penuh dengan kekuatan yang tak ada habisnya. Kini ia dapat dengan mudah membunuh seorang alam dewa. Bahkan master alam konsepsi, dia punya kesempatan untuk membunuh yang lain. 50 teknik jurus tarik pedang yang tumpang tindih benar-benar penghancuran langit dan bumi oleh alam asli. Namun, ada satu kekurangannya, yaitu setelah menggunakan pedang ini, dia tidak bisa menggunakan pedang kedua. Pedang ini, entah kamu atau aku mati. Setelah istirahat sebentar, Mileye hendak berlatih lagi ketika pria berbaju biru tiba-tiba berkata, tidak. Mileye memandangi pria berbaju biru yang tersenyum, sekarang kamu telah mencapai batas yang dapat dicapai oleh tubuh saat ini. Meskipun kamu dapat membuat kemajuan dalam latihan, efeknya sangat kecil. Mileye berkedip, apakah sudah berakhir? Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan berkata, baru mulai. Kemudian dia memandang Yana dan berkata, minum darah. Yana memandang Mileye, ragu-ragu, lalu menunjuk sedikit. Setetes esensi darah jatuh di depan Mileye. Darah Yana. Pria berbaju biru itu agak tak berdaya, beri lebih banyak. Yana berkedip, sakit. Pria berbaju biru tertawa dan berkata, jangan berlebihan. Yana berpikir sejenak, lalu menggigit ujung jarinya. Segera, darah menyembur dari ujung jarinya. Pria berbaju biru melambaikan tangan kanannya dan darah mengalir ke Mileye. Dia memandang Mileye dan berkata, ambil. Mileye bertanya, apakah kamu ingin membantuku memperkuat tubuhku? Pria berbaju biru mengangguk, tubuhmu tidak cukup kuat sekarang. Jika kamu ingin mencapai 100 keterampilan menarik pedang yang tumpang tindih, kamu harus menjadi lebih kuat. Mileye bingung, kenapa kamu tidak memberiku tubuh fisik dulu? Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya dan tersenyum, jika kamu memperkuat tubuh fisikmu di awal, maka kamu tidak dapat menembus batas tubuh fisikmu sendiri. Jika kamu menembus batas tubuh fisikmu sekarang, kamu akan mendapatkan keuntungan yang tak terduga. Apalagi yang ingin ditanyakan Mileye? Pria berbaju biru itu tiba-tiba berkata, kenapa banyak omong kosong? Saat dia berbicara, dia menunjukkan bahwa darah Yana langsung masuk ke tenggorokan Mileye. Bang! Dalam sekejap, tubuh Mileye meledak dengan kekuatan yang sangat mengerikan. Itu bukan kekuatannya, itu kekuatan darah Yana. Pria berbaju biru menepuk bahu Mileye dengan tangan kanannya, dan kekuatan itu langsung ditekan. Pria berbaju biru berkata, bagaimana perasaanmu sekarang? Mileye berkata dengan suara yang dalam, aku merasakan api membakar tubuhku. Pria berbaju biru itu mengangguk, jangan dipendam, biarkan terus membara.
Ini kekuatan darah Yana yang bisa mengeraskan tubuhmu. Mileye berkata, sulit. Pria berbaju biru berkata sambil tersenyum, apa yang tidak menyakitkan dari mengolah tubuh? Tolong tahan. Mileye mengangguk. Dia menemukan bahwa di bawah pembakaran darah Yana, tubuhnya berangsur-angsur berubah. Seiring berjalannya waktu, ada nyala merah darah samar di Mileye. Wajah Mileye juga menjadi terdistorsi. Nyeri. Dia merasa darah Yana menggerogoti tubuhnya, dari dalam keluar. Dia masih menahan diri. Jangan dipermalukan di depan ayah bajingan ini. Pria berbaju biru memandang Mileye dan berkata sambil tersenyum, bagaimana perasaanmu sekarang? Mileye gemetar dan berkata, tidak apa-apa. Pria berbaju biru mengangkat mulutnya sedikit, bagus. Dia mengeluarkan botol giok putih. Mileye merasa sedikit tidak nyaman. Apa ini? Pria berbaju biru itu tersenyum dan berkata, ini beberapa hal baik yang kutemukan khusus untukmu. Ayo buka mulutmu. Mileye ragu-ragu dan kemudian berkata, mengapa tidak pelan dulu? Pria berbaju biru tertawa dan memarahi, pelan apaan, cepat makan. Saat dia berbicara, dia memegang mulut Mileye di satu tangan, dan memegang botol batu giok putih di dalamnya sisi lain, membidik mulut Mileye, dan jatuh. Beberapa api hitam tiba-tiba masuk ke tubuh Mileye. Bang! Sejenak, mata Mileye terbuka lebar, Saat ini, Mileye merasa bahwa dia akan naik ke surga. Tubuhnya menghilang sedikit demi sedikit. Mileye tidak bisa menahan diri untuk berkata, persetan, ayah, apakah kamu mencoba mempermainkanku sampai mati? Membinasakan. Ini bukan lelucon. Melihat hal tersebut, pria berbaju biru dengan lembut meletakkan tangan kanannya di bahu Mileye. Bang! Tampaknya ada sesuatu yang ditekan di tubuh Mileye, dan tubuhnya mulai kembali normal, tetapi ada nyala hitam lain di tubuhnya. Nyeri. Saat ini, Mileye sangat kesakitan. Meski tubuhnya tidak menghilang, rasa sakit yang membakar masih ada. Ini lebih mengerikan daripada kematian. Benar-benar lebih buruk dari kematian. Bersambung.